Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang segitiga dan segi empat. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah segi empat. Segi empat adalah segi banyak yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Di sini Ibu punya 4 gambar contoh benda, apakah ini termasuk segi empat? Dari penjelasannya, segi empat adalah segi banyak yang punya 4 sisi, 4 sudut. Kita cek satu-satu apakah benar semua benda ini adalah termasuk bangun segi empat. Ini ada papan tulis. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Berarti benar papan tulis adalah bangun segi 4. Kemudian ada layang-layang. 1, 2, 3, 4. Berarti benar juga segi 4. Kemudian ada ubin atau tehel. Nah, bentuknya ini bentuknya ya segi 4 karena benar sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir ada gambar ketupat. Apakah segi 4? Segi 4 karena sisinya juga 4. 1, 2, 3, 4. Jadi segi 4 adalah bangun yang punya 4 sisi dan 4 sudut. Sampai sini paham? Lanjut. Ibu punya gambar lagi. Kita cari sama-sama mana yang termasuk segi 4. Ini gambar rambu-rambu. Apakah segi 4? Bukan. Nah, ini adalah segitiga karena punya 3 sisi. 1, 2, dan 3. Ini selanjutnya gambar lambang kalian, lambang madrasah. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bukan segi 4. Kemudian Ibu punya gambar tas. Kita hitung sisi luarnya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini benar adalah bangun segi 4. Kemudian ada figura atau prem. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah segi 4. Terakhir ada rambu-rambu stop. Apakah segi 4? Bukan. Dari sini sudah kita lihat sisinya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari 5 gambar ini tadi hanya ada 2, yaitu gambar tas dan gambar figura atau prem. Nah, sampai sini Ibu yakin sudah paham. Yang jelas segi 4 adalah bangun yang punya 4 sisi dan 4 sudut. Baiklah, kita lanjut. Macam-macam jenis segi 4. Segi 4 punya 6 jenis. Yang pertama ada namanya persegi, gambarnya seperti ini. Kemudian ada persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan yang terakhir ada layang-layang. Jadi ingat, bangun datar bentuk segi 4 ada 6, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Selanjutnya kita ke sifat dari bangun datar. Yang pertama adalah sifat persegi. Persegi adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Berarti persegi punya sisi yang sama panjang dan sama besar. Di sini ada persegi A, B, C, D. AB nilainya sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Kemudian sudutnya juga sama. Di sini tegak lurus berarti siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, ini yang pertama tadi sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua, sisi yang berhadapan adalah sisi yang sejajar. AB berhadapan dengan CD, berarti AB dan CD sejajar. Ingat, sejajar adalah garis yang kalau ditarik tidak akan berpotongan. CD kita tarik garis di kiri dan kanannya,
AB, kita tarik garis kiri dan kanannya, dia tidak akan berpotongan, sehingga AB dan CD itu sejajar. Kemudian ada BC sejajar dengan AD. Kemudian yang ketiga, sudutnya besarnya sama 90 derajat karena keempatnya sudutnya siku-siku, saling tegak lurus. Keempat, diagonalnya sama panjang. Nah, diagonal adalah garis yang menghubungkan antar sudut yang saling berhadapan. Sini ada sudut A, ada sudut C. Nah, kita tarik garis dari A ke C, maka ini disebut sebagai diagonal. Kemudian ada sudut B berhadapan dengan sudut D, ditarik garis, maka ini disebut diagonal. Ada diagonal AC, ada diagonal DB atau BD. Dan diagonalnya panjangnya sama antara AC dan BD. Kemudian ada titik potong, di sini titik potongnya di O. Kemudian menghasilkan atau membagi mereka menjadi sama panjang. AO sama dengan OC, nilainya sama. Kemudian BO nilainya sama dengan OD. Itu sifat dari persegi. Yang jelas, yang paling penting yang harus kalian ingat, persegi adalah bangun yang semua sisinya sama dan 4 sudutnya sama, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Bangun yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan 4 sudut siku-siku. Nih ada persegi panjang A, B, C, D. Ia punya 2 pasang sisi sejajar. Ada AB sejajar dengan CD. Kemudian BC sejajar dengan AD. Nah, nilai AB itu sama dengan CD. Jadi sisi yang sejajar, nih tadi AB sejajar dengan CD, nilainya sama. Jadi kalau di sini 10, di atasnya juga 10. Sama dengan BC, misal di sini 7, di sini juga 7. Siku-sikunya, sudutnya sama, yaitu sudut siku-siku. Nah, sisi yang berhadapan sama besar, sudutnya 90 derajat. Diagonalnya sama panjang. Nah, diagonal AC sama dengan diagonal BD. Kemudian sama seperti persegi, sifatnya yaitu saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Ada AO sama dengan OC dan nilai BO sama dengan OD. Yang ketiga, bangun jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun segi 4 yang sepasang sisinya sejajar. Ada jajar genjang A, B, C, D. Biasanya AB itu disebut dengan alas kalau ingin mencari luasnya nanti. Jadi AB yang di bawah itu disebut dengan alas. Dan sama seperti persegi panjang, sisi yang berhadapan itu nilainya sama. Jadi AB nilainya sama dengan CD. Nah, sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang, berarti ukurannya sama. AB sejajar dengan CD, berarti nilai AB sama dengan CD. Kemudian nilai BC itu sama dengan nilai AD karena mereka berdua itu sejajar. Jadi intinya yang diingat, sisi yang berhadapan nilainya sama. Misal di sini 10, di atas juga 10. Misal di sini 7, di atas sini juga, di sebelah sini juga 7. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini sudut yang berhadapan. Jadi A, nilai A, sudut A berhadapan dengan sudut C. Berarti A sama dengan C. Misalnya A 30 derajat, berarti C juga 30 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Kalau B 130, berarti di sini juga 130. Kemudian dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau mereka saling berpelurus. Sudut A dan B berdekatan, nilainya sama dengan B ditambah C, sama dengan C tambah D, sama dengan sudut D ditambah
A. Jadi kalau ditambah sudut yang berdekatan ini, hasilnya adalah 180. Jumlah semua sudut adalah 360 derajat. Kemudian diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Ada diagonal AC, ada diagonal BD. Kemudian berpotongan di titik P. Misal di sini ada titik P, maka membagi dua sama panjang. Jadi AP sama dengan PC. Kemudian ada BP sama dengan PD. Bangun yang keempat adalah trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Ada sisi yang sejajar, yaitu sisi AB atau yang di bawah dengan sisi yang di atas, yaitu CD. Ingat, yang jelas sisi atas dan sisi bawah supaya mudah kita menamakannya. Sisi atas dan sisi bawah itu adalah sisi yang sejajar. Secara umum trapesium itu ada 3 jenis. Trapesium sembarang, ini contoh trapesium sembarang, di mana 4 buah sisinya ukurannya semuanya berbeda. Kenapa Bu beda? Karena dari sini aja sudah kita bisa melihat semua ukurannya terlihat tidak sama. Ada AB, AB panjang, kemudian ada BC, ada CD. Empat-empatnya tidak sama ukurannya, maka ini termasuk trapesium sembarang. Kalau trapesium sama kaki, berarti di sininya sama. Kaki ini dengan kaki di sebelah sini itu sama. Kemudian ada trapesium siku-siku, berarti trapesium yang ada sudut siku-sikunya. Nah, misalnya AD ini kita hapus, AD-nya diganti di sini. Nah, ini rata, tegak lurus. Ininya kita hapus, misal AD-nya, A-nya pindah di titik ini. Nah, maka ini bentuk dari trapesium siku-siku. Kemudian sifat umumnya memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar. Di sini ada AB, sejajar dengan CD atau DC. Yang jelas supaya lebih ingat, yang sejajar itu adalah sisi atas dan sisi bawah. Yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang mana sisi sejajar tadi? Ada AB yang di bawah dan ada CD yang di atas. Sehingga yang berdekatannya adalah sudut A berdekatan dengan sudut D. Kalau A ditambah D hasilnya 180. Kemudian sama B ditambah dengan sudut C hasilnya adalah 180. Yang kelima, belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun yang dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki identik, berarti sama, yang simetri pada alas-alasnya, artinya dicerminkan terhadap alas. Nih ada segitiga misalnya A, B, D yang di atas, kita cerminkan, maka ia menghasilkan segitiga yang baru. Ada segitiga B, C, D. Jadi belah ketupat adalah bangun dari segitiga sama kaki yang dicerminkan terhadap alasnya. Makanya semua sisinya sama. Karena dari segitiga sama kaki berarti kakinya sama. Kini kaki segitiga, di sini juga kaki segitiga. Karena sama kaki berarti nilainya sama. Kemudian dicerminkan, otomatis cerminannya juga sama. Jadi belah ketupat itu hampir sama seperti persegi, di mana 4 buah sisinya nilainya sama. Sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. Nah, sama panjang, makanya tadi keempat sisinya sama. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Dan AB sejajar dengan yang dihadapnya ada CD. Nah, AB sejajar CD, kemudian AD sejajar dengan BC. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Nah, diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonalnya. Jadi sudut A nilainya sama dengan sudut C
Dan sudut B nilainya sama dengan sudut D. Yang terakhir ada bangun layang-layang, yaitu bangun segi 4 yang terdiri dari 2 buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Segitiga sama kaki 2 buah, tapi berbeda ukuran. ABC berbeda ukurannya dengan ADC, tapi keduanya ini sama bangun segitiga sama kaki, sehingga nanti nilai sisi AB sama dengan BC karena mereka sama kaki. Kemudian nilai CD itu sama dengan DA. Nah, mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. AD sama dengan DC, kemudian ada AB sama dengan BC. 2 diagonalnya saling tegak lurus, yang satu membagi 2, yang lain sama panjang. Nah, AC itu tegak lurus dengan BD. Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A, sudut B, AD sama dengan sudut BCD. Memiliki sebuah diagonal, yaitu diagonal BD yang membagi 2 sudut menjadi sama besar. Nih diagonal yang panjang, maka membagi sudutnya sama besar. Ada sudut AB, ADB, ada sudut BDC, dan ada sudut ABD, ada sudut CBD. Ya, sekian penjelasannya tentang sifat dari bangun datar segi 4. Tadi ingat ada 6 bangun datar, yaitu persegi panjang, jajar genjang, trapesium, kemudian ada belah ketupat, dan terakhir ada layang-layang. Nah, dari ke-6 bangun tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi menghitung luas dan keliling bangun datar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.